Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Mesa Pratiwi dengan NIM 231103127 dan murid saya. Nama saya Luputri Cecilia Putri. Jadi, di sini kita akan belajar materi kelas 6 bab 3 yaitu Pelesir Keliling Dunia. Nah, materi ini memiliki 3 topik pembahasan yaitu 6 benua di dunia, perbedaan geografis negara-negara di dunia, dan pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Nah, sebelum kita beralih ke materi, apakah Cecil tahu apa itu benua? Tahu. Nah, coba jelaskan apa itu benua. Benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Nah, betul sekali. Nah, karena Cecil sudah menjelaskan, jadi benua adalah daratan yang cukup luas dan terdiri dari beberapa negara. Nah, kita langsung ke materi pertama atau topik pertama yaitu 6 benua di dunia. Tetapi sebelum kita mempelajari tentang 6 benua di dunia, kita akan membahas tentang kerak bumi dan lempeng. Coba bayangkan, Cecil sedang memegang sebuah buah jeruk. Kulit jeruk ini melindungi bagian dalamnya atau melindungi daging buahnya. Nah, bumi juga memiliki kulit yang melindungi bagian dalamnya. Nama kulit bumi itulah yang bernama kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari planet bumi, tempat kita tinggal. Di atas kerak bumi inilah terdapat rumah, gunung, laut, hutan, dan semua yang bisa kita lihat sehari-hari. Tapi, kerak bumi bukan satu lapisan yang mulus. Bayangkan, Cecil sedang menyusun sebuah puzzle. Setiap potongan puzzle punya bentuk sendiri dan bisa saling menyatu dengan potongan lain. Begitu juga kerak bumi. Ia terbagi menjadi potongan-potongan yang disebut dengan lempeng. Nah, apa itu lempeng? Lempeng adalah bagian besar dari kerak bumi yang saling menempel seperti potongan puzzle. Ada lempeng yang besar sekali, ada juga yang lebih kecil. Di bawah lempeng itu ada lapisan bernama mantel, yaitu batuan panas yang sangat tebal dan juga lembek, hampir seperti adonan kue. Karena mantel ini panas dan terus bergerak, lempeng-lempeng di atasnya ikut terdorong dan bergerak pelan. Gerakannya memang sangat lambat, diperkirakan hanya 2-5 cm setiap tahunnya. Tetapi lama-lama, gerakan kecil ini bisa membuat perubahan yang sangat besar, seperti munculnya pegunungan, gempa bumi, bahkan membentuk benua. Nah, contoh pergerakan lempeng yang sering dibahas yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah lempeng Eurasia. Karena saling bertabrakan, muncullah pegunungan Himalaya, pegunungan tertinggi di dunia. Ini terjadi karena lempeng satu mendorong lempeng lainnya ke atas. Jadi, walaupun lempeng bergerak sangat pelan, tenaganya sangat kuat dan bisa membentuk berbagai bentuk permukaan bumi. Selagi Ibu menjelaskan, Cecil tolong dicatat poin-poinnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana benua itu terbentuk. Menurut para ilmuwan, lebih dari 200 miliar tahun yang lalu, semua daratan kering bergabung dan membentuk sebuah benua yang sangat luas. Benua ini menyatu menjadi satu benua besar yang diberi nama Pangaea. Lambat laun, lempeng-lempeng bergerak, dan benua yang sangat besar itu terpecah menjadi 2. Sementara lempeng-lempeng terus bergerak, kedua benua tadi telah terpecah lagi menjadi 6 benua yang kita kenal saat ini. Nah, seperti inilah penggambaran 6 benua tersebut. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa pendapat soal pengelompokan jumlah benua. Ada yang mengatakan ada 5 benua, 6 benua, dan bahkan 7 benua. Pembagian 5 benua biasanya didasarkan pada pengelompokan benua yang berpenghuni dan tidak memasukkan Antartika yang merupakan benua tidak berpenghuni atau tidak dihuni oleh manusia. Pendapat ini dipakai misalnya dalam piagam Olimpiade.
Mereka yang berpendapat bahwa bumi memiliki 6 benua juga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menyatakan Eropa dan Asia merupakan satu benua besar bernama Eurasia, dan kelompok yang menyatakan Amerika sebagai satu benua. Sementara, kelompok yang berpendapat bumi memiliki 7 benua biasanya memisahkan benua Eropa dan Asia serta benua Amerika dan Amerika Selatan. Tetapi, dalam bab ini kita akan memakai pendapat bumi memiliki 6 benua, di mana benua Amerika sebagai salah satu kesatuan antara bagian utara dan selatan. Perbedaan pandangan tentang Amerika sebagai satu atau 2 benua sebenarnya tidak terlalu signifikan. Nah, hal yang perlu ditekankan yaitu negara mana yang berada di dalam wilayah geografis yang berbeda, apa yang mereka miliki, dan bagaimana mereka berbeda dalam geografi, budaya, dan politik. Nah, kita beralih ke benua pertama, yaitu benua Asia. Jadi, benua Asia adalah benua terbesar di dunia dan memiliki populasi terbanyak. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Jika ditambahkan lautan di dalamnya, maka totalnya mencapai 8,7% dari permukaan bumi. Karena begitu luas, Asia dibagi menjadi 5 wilayah. Nah, apa saja wilayah itu? Apakah Cecil tahu? Nah, coba jawab apa saja 5 wilayah dari bagian benua Asia. Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Oke, benar sekali. Jadi, 5 wilayah dari benua Asia yaitu benua Asia Barat, jadi 5 wilayah dari benua Asia adalah Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Nah, yang kedua kita ke benua Amerika. Nah, ini adalah gambaran benua Amerika. Jadi, benua Amerika juga merupakan benua yang sangat luas. Benua Amerika terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Amerika Tengah yang merupakan daratan yang menghubungkan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang dari Eropa yang pertama kali menjelajahi Amerika, yaitu Amerigo Vespucci. Karena wilayah yang sangat luas, di sini terdapat perbedaan terkait sosial budaya dan perekonomian. Kita ke benua Afrika. Benua Afrika adalah benua yang jumlah penduduknya terbanyak kedua setelah Asia. Banyak gurun yang terdapat di benua Afrika ini. Nah, ada juga gurun panas terbesar di Afrika yaitu gurun Sahara, dan sungai terpanjang yaitu sungai Nil di Afrika Timur. Terbagi menjadi 5 wilayah yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Tengah. Sebagian negara di Afrika mengalami kemiskinan. Nah, selanjutnya ada benua Antartika, benua Eropa, dan benua Australia. Nah, coba Cecil bacakan apa itu benua Antartika, benua Eropa, dan benua Australia. Kita mulai dari benua Antartika. Jadi, benua yang merupakan zona bebas karena tidak terkait kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibanding kutub utara karena wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Nah, terima kasih Cecil. Jadi itulah benua Antartika. Benua yang tidak berpenghuni, benua es, dan benua yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Nah, selanjutnya ada benua Eropa. Tolong Cecil jelaskan apa itu benua Eropa. Benua ini berbeda di daratan yang berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya,
lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan salah satu benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatas darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. Nah, jadi itulah benua Eropa. Benua yang berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Nah, Eropa sendiri merupakan salah satu satu-satunya benua yang tidak memiliki gurun. Selanjutnya yang terakhir yaitu benua Australia. Coba jelaskan, Cecil. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan bagian negara, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan salah satu persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Nah, itulah benua Australia, benua terkecil di dunia. Lalu, benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Nah, teritorial sendiri adalah bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Nah, itulah penjelasan dari benua Antartika, benua Eropa, dan benua Australia. Terima kasih, Cecil. Selanjutnya, Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan. Jadi, adakah benua yang paling menarik perhatian Cecil? Ada. Nah, benua apakah itu? Benua Antartika. Nah, kenapa benua Antartika menurut Cecil paling menarik? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa tinggal lama di sana, dan di benua lain tidak memiliki beruang dan penyu. Nah, seperti itu. Terima kasih, Cecil. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan geografis negara-negara di dunia. Nah, tahukah Cecil, setiap benua di dunia memiliki bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan negara-negara di dunia memiliki perbedaan geografis yang sangat kentara. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang penuh hutan, ada yang tandus, dan ada yang cocok untuk pertanian, ada juga yang terkenal dengan pegunungannya. Nah, yuk kita jelajahi satu persatu. Dimulai dari benua Asia, rumah berbagai cuaca dan gunung. Benua Asia itu luas sekali, karena itulah cuacanya juga beragam. Ada daerah yang sangat panas, tapi ada juga yang sangat dingin. Ada yang subur dan hijau, ada juga yang kering dan tandus. Di Asia, kita bisa menemukan gurun, pegunungan tinggi, dataran rendah dan tinggi, pantai, sampai hutan hujan tropis. Karena alamnya yang begitu beragam, negara-negara Asia punya banyak sekali sumber daya alam seperti air, tumbuhan, hewan, dan juga tambang. Nah, ada satu fakta lagi nih tentang benua Asia. Jadi, secara geologis, benua Asia adalah jalur bertemunya 3 pegunungan besar di dunia, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania, Pegunungan Sirkum Pasifik, Pegunungan Australia. Nah, titik pertemuan mereka ada di laut dan Kepulauan Banda yang berada di Indonesia. Tapi karena bertemunya pegunungan-pegunungan ini, Asia juga jadi rawan gempa, terutama di negara kita yaitu Indonesia dan juga Jepang. Selanjutnya kita beralih ke benua Amerika. Benua Amerika sangat unik karena memanjang dari utara ke selatan seperti ular yang melingkar. Di bagian utara ada Amerika Utara, di bagian tengah ada Amerika Tengah, yaitu daratan yang menyambungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan.
Dan di bagian bawahnya ada Amerika Selatan yang sering juga disebut dengan Amerika Latin. Salah satu ciri khas Amerika adalah adanya rantai pegunungan panjang dari utara ke selatan, dimulai dari Alaska di ujung atas sampai Tierra del Fuego di ujung bawah. Karena bentuknya seperti itu, Amerika punya semua jenis iklim mulai dari tropis, subtropis, dingin, sedang hingga kering seperti gurun. Nah, selanjutnya kita beralih ke benua Afrika, rumah para mamalia dan nenek moyang manusia. Afrika adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Asia. Sekitar 1/7 penduduk dunia tinggal di sini. Selain itu, para ilmuwan percaya bahwa nenek moyang manusia berasal dari Afrika, yaitu manusia Homo erectus. Sebelum mereka menjelajah ke benua lain, sebagian besar wilayah Afrika memiliki iklim tropis. Tapi di bagian paling utara dan paling selatan, iklimnya mulai berubah menjadi subtropis. Afrika banyak memiliki padang rumput luas yang cocok untuk tempat hidup hewan-hewan besar seperti singa, jerapah, zebra, dan gajah. Tapi sayangnya, meskipun penduduknya terus bertambah, Afrika juga menghadapi tantangan. Di sini angka kematian tinggi karena sering terjadi wabah penyakit, peperangan, dan juga kekeringan yang hebat. Nah, yang keempat, benua Eropa. Eropa itu unik karena merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar wilayahnya punya iklim subtropis yang sejuk, meski di bagian selatan udaranya lebih panas. Tanahnya sangat subur, cocok untuk menanam gandum, jagung, kentang, dan buah-buahan. Para petani di Eropa sering menggabungkan pertanian dan peternakan. Jadi mereka bisa menghasilkan susu, keju, mentega, daging, benang wol. Meskipun begitu, banyak negara di Eropa saat ini lebih fokus pada industri seperti pabrik dan teknologi. Nah, kita beralih ke benua Australia, si kecil yang rata dan luas. Australia sering disebut sebagai benua pulau karena ukurannya paling kecil dibanding benua lainnya. Tapi walaupun kecil, Australia punya ciri geografis yang sangat menarik. Australia adalah benua yang paling rata di dunia. Hampir seluruh wilayahnya berupa plato atau dataran luas yang tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Karena bentuknya seperti ini dan iklimnya mendukung, Australia sangat cocok untuk peternakan besar seperti domba dan juga pertanian tanaman pangan tertentu. Oke, apakah Cecil ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita beralih ke pemanfaatan kondisi geografis. Nah, kondisi geografis. Bumi tempat kita tinggal memiliki berbagai bentuk permukaan tanah yang disebut dengan kondisi geografis. Nah, kondisi geografis ini berbeda-beda di setiap negara. Ada negara yang punya banyak pegunungan, ada yang wilayahnya berupa dataran rendah yang luas, ada yang terletak di pesisir laut, bahkan ada juga yang sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir. Setiap bentuk geografis punya kelebihan dan tantangan tertentu, tapi manusia pandai memanfaatkan lingkungan sekitarnya supaya bisa hidup dengan nyaman dan sejahtera. Nah, sekarang yuk kita berkeliling dunia untuk melihat bagaimana negara-negara memanfaatkan kondisi alamnya. Kita berada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, negeri kepulauan dengan gunung, laut, dan kekayaan alam. Indonesia adalah negara yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Kondisi geografisnya sangat beragam seperti banyak pegunungan dan gunung berapi aktif, seperti di Jawa, Sumatera, Bali, dan Papua. Dataran rendah yang subur di sepanjang pesisir dan dekat sungai. Laut yang sangat luas mengelilingi setiap pulaunya, kaya akan tambang dan hasil bumi. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan kondisi geografis ini? Jadi, di daerah pegunungan, masyarakat bisa menanam teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan karena tanahnya subur. Sedangkan di dataran rendah,
banyak sawah yang ditanami padi. Daerah ini juga cocok untuk membangun permukiman dan kota besar. Sedangkan Laut Indonesia digunakan untuk menangkap ikan, membuat tambak udang dan rumput laut, serta wisata bahari seperti di Bali dan Raja Ampat. Di beberapa daerah Indonesia juga memanfaatkan tambang emas, batu bara, minyak, dan gas bumi. Adakah pantai yang paling Cecil sukai di Bali? Ada Pantai apa? Pantai Kuta. Pantai Kuta. Oke, yang kedua kita beralih ke Jepang, negeri gunung dan pulau. Jepang terletak di Asia Timur dan terdiri dari banyak pulau seperti Indonesia. Kondisi geografis Jepang yaitu banyak pegunungan, bahkan sekitar 70% wilayahnya bergunung. Lahan datar sangat terbatas, terletak di wilayah rawan gempa dan tsunami. Jepang juga dikelilingi oleh lautan. Karena tanah datar yang sedikit, masyarakat di Jepang bertani di lereng gunung dengan menggunakan atau dengan cara membuat terasering tentunya. Mereka menanam padi, teh, dan sayuran. Jepang juga memanfaatkan energi panas bumi dari gunung berapi sebagai sumber listrik ramah lingkungan. Nah, lautnya digunakan untuk perikanan seperti ikan tuna, gurita, cumi-cumi, dan transportasi antar pulau. Jepang juga mengembangkan teknologi dan industri tinggi karena keterbatasan tanah lahan. Selanjutnya kita terbang ke Belanda, negeri dataran rendah dan juga kincir angin. Cecil suka nggak sama Belanda? Lumayan. Oke. Belanda terletak di Eropa Barat dan punya kondisi geografis yang unik. Sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, banyak dataran rendah dan sungai besar. Tidak memiliki gunung yang tinggi, iklimnya sedang, cocok untuk pertanian. Karena Belanda merupakan dataran rendah dan dikelilingi berada di bawah permukaan laut, jadi Belanda sering atau rawan terkena banjir. Nah, bagaimana masyarakat Belanda memanfaatkan kondisi geografis ini? Nah, sebelum itu, untuk mengatasi banjir, Belanda membuat tanggul dan kanal-kanal air. Mereka juga membangun kincir angin untuk memompa air keluar dari tanah. Dengan teknik ini, mereka menciptakan polder, yaitu lahan baru dari laut yang bisa digunakan untuk pertanian dan peternakan. Belanda dikenal sebagai salah satu negara penghasil susu, keju, dan bunga tulip. Kanal-kanalnya juga menjadi tempat wisata yang terkenal di dunia. Nah, terakhir kita terbang ke Singapura, negara yang berada di Asia Tenggara yang sangat dekat dengan Indonesia. Nah, Singapura adalah negara kecil di Asia Tenggara, tepatnya dekat Indonesia. Kondisi geografisnya yaitu luas wilayahnya sangat kecil, hampir tidak punya gunung atau sumber daya alam. Letaknya strategis di jalur perdagangan internasional berada di pesisir laut. Karena lahannya yang sempit, Singapura membangun gedung-gedung tinggi dan memanfaatkan ruang dengan cerdas. Mereka membangun pelabuhan besar yang menjadi salah satu yang tersibuk di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka mengembangkan pertanian modern di dalam ruangan dan pertanian vertikal di atap gedung. Singapura juga mengolah air laut menjadi air minum karena tidak memiliki sungai besar. Meskipun kecil, mereka unggul dalam bidang pendidikan, teknologi, dan pariwisata. Hal inilah yang menjadikan Singapura sebagai negara maju. Nah, sekian penjelasan terkait pemanfaatan kondisi geografis di negara-negara dunia. Apakah Cecil ada pertanyaan? Bagaimana negara 4 musim mengelola atau memanfaatkan kondisi geografisnya? Nah, pertanyaannya bagus. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara negara 4 musim mengelola atau memanfaatkan kondisi geografisnya. Nah, Ibu pakai contoh negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki 4 musim.
mereka memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik tentunya. Mereka melakukan pertanian musiman, yaitu menyesuaikan jenis tanaman dengan musimnya. Contohnya, di musim semi dan musim panas, mereka menanam padi dan sayur. Nah, di musim gugur, mereka panen apel, pir, dan juga anggur. Kondisi 4 musim ini juga menjadi salah satu yang mereka manfaatkan dengan baik di bidang pariwisata. Contohnya, jika musim dingin, mereka menggunakan pegunungan Alpen sebagai wisata ski. Selanjutnya di musim panas, mereka mengadakan wisata atau menyediakan wisata alam, pegunungan, danau, serta hiking. Nah, di musim gugur dan semi, mereka memanfaatkan keindahan bunga sakura yang mekar sebagai penarik wisatawan asing untuk menikmati. Nah, itulah penjelasan bagaimana negara 4 musim memanfaatkan kondisi geografisnya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada negara yang sangat ingin Cecil kunjungi jika sudah besar dan apa alasannya? Ada. Negara apa? Negara Italia. Karena ingin mencoba kuliner, ingin mengunjungi kota Roma, dan ingin mencicipi pizza dari asalnya langsung. Semoga tercapai di kemudian hari. Nah, apakah Cecil ada pertanyaan untuk Ibu? Ada satu negara yang sangat ingin Ibu kunjungi, yaitu Kanada. Jadi, kenapa Ibu ingin mengunjungi Kanada? Karena ada beberapa kota yang terkenal di sana, yaitu Vancouver, Toronto, dan Montreal. Selain itu, di sana juga terdapat museum galeri seni dan juga budayanya yang sangat unik. Nah, untuk pemandangan alamnya yaitu ada air terjun Niagara yang sangat ikonik dan pegunungan Rocky. Jadi itulah alasan Ibu ingin mengunjungi negara Kanada di suatu hari nanti. Itulah pemaparan atau materi yang dapat Ibu jelaskan kepada Cecil. Nah, sekarang Ibu ingin mengadakan sebuah kuis yang dimana Cecil tugasnya itu menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan dan cocokkannya dengan benua-benua yang cocok dengan ciri-ciri yang Ibu sebutkan. Nah, yang pertama, oke, Cecil sudah siap? Sudah. Jadi, yang pertama, ciri-ciri yang pertama, memiliki padang pasir panas terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara. Benua apakah itu? Benua Afrika. Ya, benar. Nah, yang kedua, terdiri dari banyak negara maju seperti Jerman dan Prancis. Benua apakah itu? Benua Eropa. Wah, pinter. Oke, yang ketiga, dikenal sebagai benua terdingin dan tertutup es, serta benua ini sering digunakan oleh para ilmuwan untuk penelitian. Benua apakah itu? Benua Antartika. Oke, benar sekali. Jadi, benua Antartika adalah benua terdingin dan benua yang tertutup es. Di sini juga seperti yang Ibu jelaskan tadi, benua Antartika adalah benua yang tidak berpenghuni atau tidak dihuni manusia. Jadi, benua ini sering digunakan penelitian oleh para ilmuwan. Nah, yang keempat, merupakan benua terbesar dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Benua apakah itu? Benua kita, yaitu benua Asia. Oke, benar sekali. Jadi, benua Asia adalah benua terbesar di dunia dan juga memiliki jumlah penduduk atau populasi terbanyak di dunia. Pertanyaan yang kelima, terdiri dari 2 bagian utama, yaitu utara dan selatan dengan keanekaragaman budaya. Benua apakah itu? Benua Amerika. Oke, benar. Jadi, benua Amerika adalah benua yang terbagi dari 2 bagian utama, utara dan selatan. Yang dimana bagian utara dan selatan itu digabungkan oleh dataran yang sangat luas, yaitu bagian tengah. Nah,
bagian tengah ini dinamakan dengan Amerika Tengah. Nah, pertanyaan terakhir. Merupakan benua terkecil dan memiliki hewan khas seperti kanguru dan koala. Benua apakah itu? Benua Australia. Benar. Oke, Cecil sudah dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jadi, Ibu anggap Cecil sudah sangat memahami materi kita kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan karya wisata ke salah satu lahan pertanian di daerah sini. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di salah satu lahan pertanian masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi, inilah salah satu bagaimana cara masyarakat memanfaatkan kondisi geografis mereka menjadi hal yang berguna atau bermanfaat. Jadi, masyarakat yang berada di daerah dataran tinggi atau pegunungan seperti ini, mereka sering menjadikan lahan sebagai lahan pertanian ataupun peternakan seperti sapi dan babi. Sedangkan untuk pertanian mereka biasanya menanam jeruk, kopi, atau sayur-sayuran lain. Jadi, seperti itulah Cecil bisa lihat sekeliling kita bagaimana cara masyarakat memanfaatkan kondisi geografisnya. Nah, demikian karya wisata kita kali ini, yaitu di lahan pertanian masyarakat terdekat. Jadi, apakah Cecil ada pertanyaan? Tidak. Nah, setelah pembelajaran kita tadi, apakah Cecil, apa yang dapat Cecil simpulkan dari pembelajaran tadi? Coba utarakan. Yang pertama, benua adalah sebuah daratan yang cukup luas dan terdiri atas beberapa negara. Yang kedua, ada 6 benua di dunia, yaitu Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sebagian pendapat ada 7 benua di dunia karena memisahkan antara benua Amerika dan benua Amerika Selatan. Yang ketiga, benua Eropa dan Asia berada dalam satu lempeng daratan yang disebut lempeng Eurasia. Oke, selanjutnya. Pegunungan Ural merupakan pembatasan antara kedua benua tersebut. Yang nomor 4, negara-negara di dunia memiliki perbedaan geografis. Ada negara yang memiliki banyak pegunungan, dikelilingi lautan, dan yang tidak mempunyai gunung. Oke, nah terima kasih Cecil untuk kesimpulan yang sudah diutarakan selama pembelajaran. Ibu anggap Cecil sudah sangat memahami pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, pembelajaran kita tutup dan sampai jumpa di lain waktu.